di tengah lautan luas. Tempat kapal-kapal raksasa menghadapi angin kencang dan gelombang tanpa henti. Terdapat sebuah kekuatan sunyi yang menjaga semuanya tetap tertambat. Rantai jangkar kolosal. Rantai baja raksasa seberat puluhan ton, namun direkayasa dengan presisi tingkat tinggi. Di balik permukaan baja yang kasar dan dingin, pada setiap mata rantai, tersembunyi sebuah perjalanan luar biasa. Dari biji besi mentah, jauh di bawah tanah, hingga baja paduan yang ditempa pada ribuan derajat Celcius. Dibentuk di bawah panas menyala dan tekanan besar. Ikuti perjalanan bagaimana manusia mengubah besi dan api menjadi rantai jangkar kolosal. Di bawah permukaan yang tampak tak bernyawa, tersimpan sumber daya yang terbentuk selama jutaan tahun, menunggu dibangkitkan oleh teknologi penambangan modern. Insinyur geologi memulai pekerjaan dengan memetakan kontur tanah, mengebor lubang-lubang sedalam puluhan meter, lalu mengisinya dengan bahan peledak industri campuran amonium nitrat dan solar. Setiap ledakan yang diatur dengan presisi milidetik mampu memecahkan ribuan meter kubik batuan, setara beberapa ton TNT, mengungkap biji kaya di bawahnya. Tak lama setelah itu, ekskavator hidrotik raksasa dengan baket berkapasitas hingga 40 ton mulai bekerja. Memuat biji ke dalam dump truck super berat berbobot 200-300 ton. Di tambang besar, lebih dari 1.000 ton bahan peledak digunakan setiap bulan, menghasilkan ratusan ledakan terkendali yang membebaskan jutaan ton biji. Seluruh operasi bekerja seperti mesin raksasa yang bergerak selaras. Setelah diangkut ke pabrik, biji memasuki sistem penghancur berkapasitas tinggi, tempat rol baja raksasa seberat puluhan ton menghancurkan bongkahan batu menjadi fragmen yang lebih kecil. Bahan tersebut kemudian digiling lebih halus dalam ball mill berputar terus-menerus. Hasilnya adalah bubuk biji besi halus yang ideal untuk tahap flotasi. Pada tahap ini, bubuk biji dicampur dengan air menjadi selari kental dan dialirkan ke tangki flotasi besar. Bahan kimia khusus ditambahkan untuk mengubah sifat permukaan partikel. Mineral besi menjadi hidrofobik. Sementara, pengotor seperti silika dan tanah liat tetap hidrofilik. Saat udara bertekanan ditiupkan dari dasar tangki, jutaan gelembung kecil terbentuk, menempel pada partikel besi dan membawanya ke permukaan sebagai busa kaya besi. Slurry, hasil flotasi, melewati filter vakum yang menghilangkan air hingga tersisa kue biji semi kering. Bubuk ini kemudian dicampur sedikit air dan agen pengikat, lalu dimasukkan ke dalam disk pelletizer besar. Saat berputar, partikel-partikel halus menggumpal menjadi butiran bulat berdiameter seragam. Jutaan pelet lembab terbentuk, bulat, halus dengan kadar air tepat, siap untuk tahap pembakaran.
Pelet dimasukkan ke dalam rotary kiln baja raksasa sepanjang puluhan meter dengan suhu 1200 sampai 1350 derajat Celcius. Pelet berguling secara merata, dibakar hingga keras dan padat, lalu didinginkan. Pelet biji besi, kokas panas, dan batu kapur dimasukkan ke puncak tanur tiup setinggi puluhan meter. Dari dasar, udara panas suhu lebih dari 2000 derajat Celcius dihembuskan, membakar kokas dan menghasilkan karbon monoksida yang mengubah biji menjadi besi cair. Impuritas menyatu dengan batu kapur membentuk terak, sementara besi cair mengalir turun. Proses ini juga menghasilkan karbon dioksida dan gas berbahaya dalam jumlah masif, menjadikannya salah satu sumber emisi industri terbesar di dunia. Besi cair kemudian dipindahkan ke Basic Oxygen Furnace, tempat oksigen murni ditembakkan dengan kecepatan supersonik ke permukaan logam cair. Reaksi kimia intens ini menurunkan kadar karbon dan menghasilkan baja cair yang lebih kuat dan ulet. Baja cair dialirkan ke sistem continuous casting untuk dibentuk menjadi billet, slab, atau bloom. Dari sini, billet kembali dipanaskan dan melewati rolling mill raksasa hingga membentuk batang baja panjang yang kelak menjadi bahan rantai jangkar. Pertama, pemotongan batang baja. Batang baja bulat diameter 15-25 cm. Dipotong menggunakan mesin hidrolik otomatis. Setiap potongan menjadi billet pendek dengan panjang yang sudah dihitung agar menghasilkan satu mata rantai. Billet diperiksa ukurannya, lalu dikirim ke tungku pemanas. Billet dipanaskan pada 1000 sampai 1200 derajat Celcius hingga mencapai kondisi plastis. Billet panas dipindah ke mesin hidrolik bending press bertekanan 1000 sampai 1500 ton. Operator mengatur posisi secara manual, sementara sensor presisi memantau sudut, tekanan, dan kelengkungan. Setiap mata rantai berbobot 100 sampai 200 kg dan panjang lebih dari 60 cm. Setelah kedua ujung billet sejajar,
permukaan dibersihkan dari oksida. Arus listrik besar dialirkan untuk memanaskan sambungan hingga lebih dari 1400 derajat Celcius. Silinder hidrolik menekan kedua ujung hingga menyatu sempurna pada tingkat molekul. Material berlebih tertekan keluar sebagai flash. Setelah dingin, sambungan diperiksa. Setiap mata rantai menjalani pemeriksaan. Visual cek untuk retakan dan cacat. Pemindaian 3D laser memastikan toleransi dimensi. Ultrasonic test mendeteksi cacat internal. Uji tarik hidrolik menggunakan beban beberapa kali lipat spesifikasi kerja. Hanya mata rantai yang lolos seluruh pengujian yang disetujui untuk dirangkai menjadi rantai jangkar raksasa. Dari biji besi yang terkubur jutaan tahun hingga menjadi mata rantai raksasa yang menahan kapal-kapal terbesar di dunia. Perjalanan ini adalah gabungan panas, tekanan, dan presisi ekstrem. Setiap tahap, penambangan, metalurgi, rolling, pemanasan, pembengkokan, pengelasan, hingga pengujian, dirancang untuk menciptakan produk yang tampak sederhana, namun memikul tanggung jawab luar biasa. Menjaga dunia maritim tetap stabil.